Adalah bertanya. Mau jalan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai selaku tokoh pendidikan. Saya mohon izin untuk bertanya. Jadi di sini saya mendapat tugas dari dosen yaitu tentang masalah pendidikan dan cara penanggulangan masalah pendidikan di Indonesia, terutama pada masa sekarang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana menurut Ibu tentang pendidikan masa sekarang? Pada masa sekarang ini banyak terjadi masalah dan kendala-kendala, terutama masa sejak COVID-19 ini, di mana siswa lebih banyak di rumah, sehingga cara belajar siswa pun cenderung lebih santai, lebih rileks, lebih santai, dan seolah-olah mereka menikmati masa pandemi ini, tetapi dari segi pendidikan mereka acuh dan abai terhadap pendidikan, sehingga motivasi belajar siswa jadi rendah, kemudian kemauan belajar jadi berkurang, dan kemudian dari segi akhlak pun mereka juga sangat berbeda dari yang biasanya tatap muka. Akhlak mereka lebih santun dibandingkan dengan mereka yang sudah terbiasa dengan menggunakan HP lebih kurang selama 2 tahun ini. Baiklah, itu kan pada masalah lingkungan keadaan di sekolah sekarang ini pendidikan. Lalu bagaimana? Apakah saja? Coba Ibu jelaskan apa saja masalah yang sering terjadi di lingkungan pendidikan sekolah di masa sekarang. Masalah-masalah tersebut seperti sejak COVID-19, sekarang kan sudah mulai reda COVID-19 dan murid-murid sudah mulai sekolah. Jadi apa saja masalah-masalah yang sering terjadi sejak awal-awal pembelajaran sekarang? Pertama, sepertinya siswa ketergantungan dengan HP, sehingga saat belajar pun mereka ada sebagian besar yang terfokus kepada HP-nya, sehingga itu dari segi guru pun kadang-kadang agak kesulitan ya, untuk mengontrol anak bebas dari gadget ini. Lebih banyak mereka mengambil sisi negatifnya, mereka lebih suka main game online, bahkan ketika belajar pun ada yang kedapatan menggunakan gadget bermain game, dibandingkan mereka fokus kepada pembelajaran. Bahkan untuk mencatat yang sudah diberikan saja di papan tulis pun mereka lebih suka memfotonya di HP, kemudian disalin dari HP. Artinya secara kebutuhannya mereka sangat merasa ketergantungan sekali dengan HP sekarang. Kemudian rasa etika dan sopan santunnya jadi berkurang. Lalu kemudian tetap setelah terjadinya tatap muka sekarang, waktu belajar juga sangat sedikit ya. Yang semula 45 menit, sekarang hanya 35 menit per jam pelajaran. Itu juga sangat kesulitan guru untuk dalam pengelolaan sekolah, kelasnya, kemudian juga dalam mengcover materi-materi yang disampaikan kepada siswa. Lalu itu kan dari segi masalahnya, Bu. Kemudian mungkin ada masalah-masalah seperti terlambat atau kan kebiasaannya murid sebelum COVID-19 itu kan hadirnya lebih pagi, Bu. Tapi sekarang kan ada tuh karena baru sekolah, biasa belajar di rumah, jadi ada kebiasaan murid yang terlambat datang ke sekolah. Lalu langkah apa yang dihadapi guru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Bu? Langkah yang dilakukan guru terutama diberikan nasihat dan peringatan, dan terutama oleh wakil kesiswaan. Siswa yang terlambat itu dikumpulkan, diberikan nasihat beberapa kali, 1, 2, 3,
Kemudian apabila tidak terjadi perubahan, maka siswa yang bersangkutan itu dipanggil orang tuanya untuk disampaikan supaya siswa tidak lagi datang terlambat. Kemudian juga siswa yang kedapatan menggunakan HP saat pembelajaran pun juga dipanggil orang tuanya supaya saat belajar maupun saat di rumah orang tua juga mengendalikan anaknya untuk mengurangi aktivitas dalam penggunaan HP. Dari segi guru, sekarang guru sudah minimalisir siswa untuk tidak menggunakan HP karena pembelajaran sudah tatap muka secara langsung. Jadi otomatis guru tidak lagi mengirimkan tugas maupun materi melalui internet ataupun melalui HP. Sudah melalui kegiatan langsung sekarang. Kemudian diberikan nasihat oleh wali kelas maupun guru bidang studi yang ada di sekolah saat pembelajaran maupun ketika masalah itu sudah berlarut, sudah lebih tinggi, maka dibawa ke BK. BK lah yang memberikan nasihat, kemudian diberikan pernyataan tertulis dan berupa surat perjanjian bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan apabila siswa juga masih melakukan hal yang sama, maka siswa tersebut juga akan diproses lebih tinggi lagi melalui wakil kesiswaan. Dan bila hal itu masih berlanjut juga sampai terus-menerus tidak ada perubahan, maka pihak sekolah pun memberikan teguran yang sangat keras, ataukah mau sekolah atau tidak, atau melanjutkan dengan belajar di rumah dengan orang tua saja, atau mencari sekolah lain. Baik, itu kan tadi dari upaya guru atau pihak sekolah dalam mengatasi masalah-masalah tentang masalah pendidikan yang terjadi di masa sekarang, Bu. Lalu itu kan bagi guru. Lalu apa menurut Ibu bagi upaya orang tua dalam mengatasi masalah pendidikan di masa sekarang? Seperti apa saja bentuk-bentuk yang dilakukan orang tua untuk mendukung atau mendorong anaknya supaya lebih patuh kepada aturan sekolah yang telah berakhir di COVID-19 ini, Bu? Seperti yang pernah Ibu alami, orang tua siswa sangat respon dengan apa yang kita lakukan. Orang tua juga sudah memperhatikan anak-anaknya bahwa mereka sudah tidak lagi daring, maka otomatis orang tua juga sudah berupaya untuk mengingatkan anaknya untuk tidak lagi memakai HP, mengurangi penggunaan HP. Tetapi secara konkret ini sebagai sebuah sepertinya HP ini masalah pisau bermata dua. Jika siswanya bisa memanfaatkan secara baik, maka sangat mendukung pada proses pembelajaran. Tetapi sebaliknya, jika siswanya menggunakan kepada keburukan, hanya akan terlena dengan waktu, sehingga akan menyulitkan pembelajaran itu sendiri. Orang tua untuk mengingatkan, bahkan ada orang tua yang mengadukan hal itu kepada wali kelasnya di sekolah, juga diingatkannya untuk di rumah. Kemudian orang tua ada sebagian ada orang tua yang menyita HP anaknya ketika sudah jam malam, misalnya sudah lewat dari jam 10, HP-nya disimpan oleh orang tua. Ada yang sebagian seperti itu yang saya dengar dari pengakuan dari orang tua siswa. Itu upaya dari orang tua. Baiklah, itu kan kita sekilas membahas tentang masa penanggulangan bagi guru dan orang tua dalam mengatasi masalah pendidikan di masa sekarang. Lalu bagaimana gambaran perubahan-perubahan tersebut, Bu? Misalnya gambar-gambar perubahan tersebut dari awal gitu kan, dari awal sampai akhir. Apakah perubahan-perubahan tersebut berhasil diterapkan di pendidikan di masa sekarang atau di sekolah ini? Pelan-pelan ada perubahannya dibandingkan dengan kita yang pembelajaran daring ini.
pelan-pelan banyak sedikitnya siswa itu sudah mulai agak bisa belajar dengan di sekolah, kemudian juga sudah mulai agak fokus, apalagi di sekolah kita sudah menggelar vaksin secara serentak, bahkan di sekolah kita sudah mendapatkan predikat penyelenggara vaksin terbanyak tingkat Kabupaten Padang Pariaman, sehingga siswa sudah 100% di sekolah. Hal itu sangat mendukung sekali untuk perubahan, terutama sikap siswa mulai sedikit-sedikit sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian cara belajar siswa sedikit-sedikit sudah ada perbaikan, namun masih banyak yang perlu kita benahi untuk waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apabila pembelajaran kita sudah full 100% dan 100% waktunya, mudah-mudahan siswa lebih termotivasi lagi belajar seperti tahun-tahun sebelum musibah COVID-19 ini melanda Indonesia maupun dunia secara keseluruhan, secara umumnya. Itu kan baru dari segi masalah pendidikan, Bu. Lalu bagaimana dari segi akhlak atau masalahnya, misalnya kan keterlambatan atau akhlak siswa misalnya dari COVID-19 yang sikap atau keterlambatannya biasanya tidak belajar di sekolah, kemudian sehabis COVID-19 kemudian akhirnya mulai belajar di sekolah. Lalu apakah perubahan keterlambatan mahasiswa dari waktu ke waktu apakah bertambah banyak atau berkurang, bagaimana, dan bagaimana juga dengan akhlaknya, Bu? Apa akhlaknya mengalami perubahan juga, Bu? Mula-mula SMA Kampung Dalam itu melaksanakan tatap muka 50%. Ketetapan muka 50% itu sangat sulit rasanya dalam pembelajaran siswa yang di rumah dia seolah-olah tidak belajar, walaupun disuruh pun mereka tidak mau, dan kemudian banyak yang tidak mengerjakan tugas dan segala macamnya. Namun setelah tatap muka 100%, setelah vaksin digalakkan sehingga seluruh siswa yang sudah vaksin boleh datang ke sekolah, hal itu dari segi kehadiran mereka sudah full 100%. Kemudian tentu dari segi motivasi belajarnya dan siswa sudah mulai aktif dalam pembelajaran, sudah mulai melakukan tugas, dan memang pengakuan mereka dari segi materi pembelajaran mereka kurang paham ketika di rumah, sehingga lebih menyukai tatap muka sekarang. Kemudian siswa yang terlambat tadi sudah berupaya dari pihak sekolah, terutama yang guru piket maupun guru wakil kesiswaan, memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada siswa tersebut, sehingga ketika waktu itu ditegaskan, maksudnya mereka lebih diberikan sanksi yang lebih, sehingga mereka sedikit-sedikit sekarang sudah sangat berkurang mereka yang terlambat itu. Jadi itu kan dari segi masalah pendidikan di masa COVID-19, Bu. Jadi ini ada masalah baru yang dihadapi siswa itu, jika masalah yang dihadapi siswa itu berhubungan dengan sektor ekonomi, karena dapat kita ketahui bahwa di masa COVID-19 sekarang kan perekonomian siswa itu tidak ada yang mencukupi umumnya, apalagi di COVID-19 kan. Jadi upaya apa yang dilakukan dari pihak sekolah maupun orang tua dalam menghadapi masalah tersebut? Jadi apakah ada bentuk kerjasama orang tua dengan pihak sekolah, bentuk kerjasama atau lainnya, Bu? Dari pihak sekolah kita memberikan bantuan hanya berupa masker, kemudian siswa itu sendiri juga ada diberikan bantuan dari dana KIP kuliah, kemudian dari Basnas, sehingga sangat membantu siswa yang terutama yang memiliki ekonomi orang tua yang
terdampak COVID-19 ini, sehingga ya walaupun tidak 100% terbantu, setidaknya mereka sudah diberikan istilahnya diberikan bantuan yang walaupun tidak penuh seluruhnya gitu. Jadi ada yang benar-benar merasa sangat membutuhkan, itu sudah diberikan bantuan berupa dari Basnas maupun dari beasiswa-beasiswa yang lainnya, yaitu berupa bentuk beasiswa gitu. Itu kan kita fokus kepada masalah tentang COVID-19 dan setelah COVID-19, Ibu. Jadi bagaimana menurut Ibu pendidikan itu dari masa ke masa, artinya bagaimana pendidikan itu semenjak sebelum COVID-19, kemudian COVID-19 dan setelah COVID-19, apakah terjadi penurunan atau peningkatan, dan apa kekurangan kelebihan yang terjadi gitu? Yang terlalu terlihat benar sekali itu yaitu setelah COVID-19 ini, dari segi gairah belajar siswa menurun, kemudian juga etika siswa dalam belajar pun juga mengalami penurunan dibandingkan mereka yang full belajar tatap muka yang 45 menit ya, jadi jam 7.30 sampai jam 14.30 siswa ada di sekolah bersama guru. Namun sekarang dari jam 7.30 sampai jam setengah 12 itu waktu yang digunakan siswa untuk belajar. Jadi saya rasa, menurut saya itu lebih baik motivasi siswa yang sebelum COVID-19 dibandingkan dengan yang sekarang. Sehingga banyak kelebihannya. Kalau kelebihannya kalau itu kekurangannya. Kalau kelebihannya mungkin waktu belajar, waktu anak bersama orang tua itu lebih banyak, karena hanya sampai jam setengah 12 siswa ada di sekolah. Waktunya lebih banyak kepada keluarga, mungkin mendekatkan diri kepada keluarga, waktunya lebih banyak. Kemudian dari segi beban belajar pun siswa tidak begitu banyak diberikan tugas dibandingkan dengan beban belajar ketika COVID-19. Kemudian itu kan tentang apa, Bu? Tentang masa dari ke masa, kemudian perubahan-perubahan terjadi dari masa ke masa, Bu. Kemudian apa bentuk kekurangan sekolah di masa sekarang, Bu? Maksud kekurangan sekolah itu kan bentuk-bentuk adanya kekurangan sekolah dalam mengatasi siswa sekarang, seperti masalah bantuan atau masalah fasilitas atau masalah hubungan komunikasi siswa dengan guru yang awalnya full kemudian semakin maksimal. Kemudian apa saja dan kekurangan-kekurangan lain, Bu? Apakah kekurangan-kekurangan dari pihak sekolah itu menurut Ibu? Ya, kekurangannya karena siswa sudah terbiasa dengan di rumah dan lebih banyak waktunya di rumah, tiba-tiba datang ke sekolah dan waktu di sekolah pun tidak seberapa, hanya sampai jam 12.30, itu pun dengan guru yang berbeda-beda setiap waktu dia pembelajaran. Hal itu menjadi kekurangan bagi pihak sekolah untuk mengcover kepentingan dari siswa itu semua. Kemudian kalau dari segi fasilitas sekolah, kalau buku ada tersedia di sekolah, kemudian internet juga ada tersedia di sekolah. Tapi karena siswa sudah punya paket data sendiri, sehingga itu tidak begitu terpakai untuk oleh siswa, karena mereka sudah punya fasilitas sendiri. Kemudian dari segi kelengkapan ke sekolah, kita rasa sudah sangat baik. Semua fasilitas ada. Kita punya hall untuk menyalurkan bakat, minat. Kita juga ada kegiatan kesenian, kemudian juga kegiatan olahraga yang bisa dimanfaatkan.
Tapi karena dampak dari COVID-19 ini sehingga fasilitas-fasilitas yang ada itu seolah-olah tidak tercover dengan baik. Kita juga punya buku di pustaka sudah sangat banyak variasi buku yang ada di pustaka, baik buku umum maupun buku pembelajaran. Asalkan siswanya mau belajar dan mau menambah skill yang mereka miliki dan kemampuan yang mereka punya. Bahkan kita punya guru khusus, misalnya guru TIK itu menyediakan waktu di luar jam pelajaran. Apabila siswa memanfaatkan dengan baik, itu guru TIK itu bisa memberikan bimbingan kepada siswa dalam pembelajaran TIK lebih banyak lagi karena waktunya di luar jam pelajaran sekolah. Baik Bu, itu kan dari fasilitas, kemudian itu ada kan waktu masalah COVID-19, ada tuh murid-murid yang tidak memahami materi yang dipelajari melalui online, hampir sekitar 80% atau 70% yang murid yang tidak mengerti tentang materi yang diajarkan melalui online tersebut. Kemudian dapat kita lihat di masa sekarang sudah ada pertemuan tatap muka. Apakah ada diberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk mempelajari materi-materi yang berlalu yang belum dipahaminya, baik secara one-to-one atau secara bersama dengan waktu tambahan seperti waktu sore atau waktu lainnya gitu? Karena kita setelah pembelajaran siswa banyak dituntut untuk menjaga protokol kesehatan, kemudian juga mereka tidak boleh banyak-banyak waktu di luar ruangan, sehingga waktu istirahat saja mereka tidak punya. Dari jam 7.30 sampai jam 11.30 itu mereka tidak ada waktu istirahat. Jadi mereka tidak ada waktu istirahat, sehingga pembelajaran yang kita lakukan review ulang itu hanya saat jam pembelajaran saja. Andaikan mereka tidak mengerti pada materi sebelumnya, kita jelaskan saat jam pembelajaran berlangsung. Tapi untuk penambahan seperti pengayaan ataupun remedial setelah pulang sekolah itu siswa sendiri pun banyak yang keberatan, sehingga itu tidak terlaksana di luar jam pembelajaran. Itu kan Sudah siap? itu kan baru dari pengaruh sekolah dan tentang hubungannya dengan sekolah. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibu tentang pengaruh dari luar? Misalkan waktu murid sepulang sekolah itu ada siswa yang mendapat pengaruh dari siswa lain atau pengaruh dari online sekarang, misalnya game, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya yang berdampak kepada pendidikan sekolah, sehingga para siswa itu lebih fokus pada game. Banyak itu waktu istirahat atau waktu makan itu saya lihat ada itu siswa yang berkumpul-kumpul dengan siswa lain, bahkan siswa lain ada yang masuk ke sekolah ini yang memberikan pengaruh yang tidak baik kepada sekolah kita. Lalu apa bentuk upaya dari pihak sekolah dalam mengatasi hal tersebut? Kadang-kadang itulah yang membuat kita kadang-kadang terkecoh dengan sikap dan perilaku siswa demikian. Saat pulang sekolah mereka sebagian ada yang tidak langsung pulang ke rumahnya, mungkin karena keterbatasan dari kita juga semua, sehingga tidak terkontrol sampai menelpon orang tua masing-masing untuk menanyakan apakah anaknya sudah sampai di rumah ataupun tidak. Sehingga sebagian ada yang pergi keluar bermain ke daerah lain ataupun dari sekolah lain ada yang datang ke sekolah. Kadang-kadang malah ada siswa yang terlambat masuk dan tidak sampai ke sekolah, sehingga dari awal dia datang ke sekolah sampai jam pulang ada yang duduk di warung sambil bermain game, bermain internetan dan bermain yang lainnya, sehingga ketika oleh wali kelas dilihat absennya sudah sekali, 2 kali,
maka terjadi pemanggilan orang tua. Ternyata siswa ini baru ketahuan bahwa mereka datang ke sekolah setiap hari, hanya tidak sampai ke sekolah. Nah, inilah upaya-upaya kita yang kita lakukan, sehingga kita memanggil orang tua agar mengingatkan kembali anaknya supaya dipantau sampai dia ke sekolah. Kenapa dia tidak sampai ke sekolah dan segala macamnya. Ternyata ada alasan karena terlambat bangun pagi, kemudian ada alasan dia motornya yang tidak ada karena rumah dari siswa itu ada yang agak jauh dari sekolah, ada sekitar 5 kilo, bahkan ada yang sampai 15 kilo dari sekolah. Upaya yang kita lakukan yaitu pemanggilan terhadap orang tua dan menasihati dan melakukan surat perjanjian dan membuat perjanjian. Jika sudah berlanjut juga, maka kita buatkan perjanjian di atas materai. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka siswa tersebut bertanggung jawab dan menerima sanksi dari sekolah bila tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan. Lalu misalkan pada masa dahulu kan kita ada tuh razia oleh pihak sekolah seperti dilakukan kepala sekolah kepada lingkungan sekolah, misalkan razia kepada murid-murid yang berkumpul di sekitar luar lingkungan sekolah padahal dia tidak masuk ke lingkungan sekolah, padahal dia bukan anak dari atau murid dari sekolah ini. Lalu apakah sekarang masih ada dilakukan razia terhadap perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik itu? Masih kita panggil dan kita oleh pihak sekolah ditelepon kepala sekolah yang bersangkutan untuk memproses anaknya supaya tidak berkeliaran di sekolah. Ada saling memberikan informasi kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Baik Bu, terima kasih Bu atas informasinya. Mohon maaf Bu apabila ada salah pertanyaan saya yang akan menyinggung Ibu atau pihak sekolah. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.